Gadis itu tiba-tiba berlutut dan membiarkan tuannya mencambuk dirinya. Bagaimana mungkin permintaan seperti itu tidak dipenuhi? Selama tuannya tidak senang, gadis itu adalah pelampiasannya, karena Mia bukan hanya bonekanya, tetapi juga wajahnya. Arti hidup Mia adalah menemani tuannya. Bagaimanapun tuannya memperlakukannya, dia tidak akan pernah melawan, apalagi membenci tuannya. Meskipun di rumah bayangan ini, semua tuan berwajah hitam tanpa ekspresi. Tidak semua orang setemperamental tuan Mia. Misalnya, Tuan Kate, majikan Lily, sangat baik. Kate tidak hanya memperlakukan Lily sebagai teman, tetapi juga membiarkan Lily menjadi dirinya sendiri. Karena dia terlalu memanjakan Lily, Lily sampai lupa hal yang paling penting. Kate memberitahunya bahwa besok adalah debut mereka. Tetapi Lily belum mempelajari kebiasaan Kate. Lily merasa sangat bersalah. Dia tahu pentingnya debut ini. Dia dan Kate sangat berbeda. Kate lembut dan tenang, sementara Lily menunjukkan semua giginya saat tertawa. Bisakah dia benar-benar menjadi wajah Kate? Dia bahkan tidak mengerti pikiran Kate. Akibatnya, dia tidak bisa belajar dari Kate. Dia benar-benar ingin tahu, apa yang sedang dilakukan Saun saat ini. Apakah dia juga sedang kebingungan seperti dirinya? Kenapa kau memakai kacamata? Akhirnya kau bertanya tentang kacamataku. Aku meminta boneka wajah, untuk menyiapkan kacamata yang sama denganmu. Saun berusaha meniru tuannya. Dia bahkan perlahan-lahan berhenti memakai kacamata demi tuannya. Siapa sangka tuannya juga akan bekerja sama dengannya. Dan diam-diam membuat kacamata yang sama dengan Saun. Saun dan John benar-benar memiliki hubungan timbal balik. Hubungan mereka jauh lebih baik daripada Lily dan Kate. Cara majikan dan boneka berinteraksi di sini berbeda-beda. Tetapi pada hari debut, para boneka harus persis sama dengan tuan mereka. Lily mengikuti Kate memasuki aula. Namun, mereka tidak melihat kakek. Boneka ini memiliki status yang sangat tinggi. Mirip dengan kepala pelayan kastil. Dia adalah juri untuk debut ini. Dia terus mengamati hubungan setiap pasangan majikan dan boneka. Jika ada sedikit saja ketidakcocokan, dia akan memindahkan patung tuan ke baris bawah. Karena Lily meninggalkan Kate untuk berbicara dengan Ram, patung Kate langsung jatuh. Lily sangat ketakutan, dan tidak berani lagi bertindak tidak sopan. Melihat Kate makan, dia juga ikut makan. Tapi saat dia makan sesuatu yang enak, dia ingin berteriak kegirangan. Agar tidak dikurangi poin, Lily mencubit dirinya sendiri dengan keras. Melihat tindakannya, Kate langsung bereaksi berlebihan, karena dia tidak ingin Lily menyakiti dirinya sendiri. Jika Lily tidak bisa memerankannya dengan baik, tidak apa-apa baginya untuk memerankan Lily. Lily sangat tersentuh. Dia diam-diam bersumpah untuk membantu Kate lulus ujian. Tapi saat tiba giliran menari, dia tertegun lagi. Dia tidak pernah belajar menari dari Kate. Apa yang harus dilakukan sekarang? Emily panik. Untungnya, Kate punya keahlian khusus. Dia sudah bisa mengendalikan jelaga dengan lancar. Dengan menggunakan jelaga, dia bisa mengendalikan Emily untuk mengikuti gerakannya. Setelah lagu berakhir, barisan patung lain runtuh. Kepala pelayan tidak mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya mengundang semua anggota keluarga Shadow keluar. Dan sengaja memisahkan mereka dari boneka mereka. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Gadis tanpa wajah digantung di dalam sangkar setinggi ribuan meter. Di bawah sangkar terdapat semak berduri. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan jelaga, dia tidak bisa melompat dari tempat berbahaya seperti itu. Kate hanya bisa menunggu Emily untuk menyelamatkannya. Inilah tes penampilan publik keluarga Shadow. Semua yang sebelumnya, hanyalah ujian kecocokan antara tuan dan bonekanya. Langkah terakhir ini, adalah cara yang baik untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan boneka. Para boneka masih di dalam rumah. Tidak tahu apa yang terjadi pada tuan mereka. Setelah menunggu lama, mereka tidak melihat tuan mereka kembali. Saat itulah mereka mulai mencari solusi. Saat Emily makan kue, dia menemukan patung porselen kecil. Mereka pikir ini mungkin petunjuknya. Para boneka segera memakan kue lainnya, dan akhirnya membentuk sebuah gambar. Emily mencoba memasukkan patung porselen ke dalam slot di samping pintu. Benar saja, gambar itu adalah kunci untuk membuka pintu. Emily ingin membawa semua boneka untuk menemukan tuan mereka. Tetapi mereka takut keluar, dan dianggap memiliki pikiran sendiri. Emily menghibur mereka, bahwa keberadaan boneka adalah untuk tuan mereka. Selain tuan mereka, mereka tidak boleh memikirkan hal lain. Tapi sekarang mereka keluar untuk tuan mereka. Bagaimana bisa dianggap tidak patuh? Dugaan Emily ternyata benar. Kepala pelayan Edward telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Dia memberitahu para boneka, bahwa semua tuan mereka terjebak. Untuk menyelamatkan tuan mereka, mereka perlu memilih alat dan masuk ke labirin ini. Dalam tes kecocokan tadi, yang peringkatnya tertinggi memilih lebih dulu.
Lou peringkatnya tertinggi. Dia memilih gunting yang paling menguntungkan. Saun memiliki penglihatan yang buruk. Jadi dia memilih kaca pembesar yang paling berguna baginya. Ricky yang sombong memilih pakaian anti jelaga. Bloom yang introvert memilih lampu minyak tanah. Emily adalah boneka dengan peringkat terendah. Dia yang paling aneh. Dia sebenarnya ingin memilih roti. Tapi mengingat roti mungkin tidak bisa menyelamatkan tuannya, dia akhirnya memilih gerobak dorong yang berat. Hitung mundur tes dimulai. Semua boneka harus menyelamatkan tuan mereka dalam 2 jam. Mereka semua menerima paket darurat, yang berisi peta dan alat-alat lainnya. 2 aturan terpenting adalah, pakaian tuan tidak boleh kotor, dan wajah boneka tidak boleh terluka. Lily berpikir cara terbaik agar tuannya tidak mengotori pakaiannya, adalah dengan mendorong tuannya menggunakan kereta dorong. Jadi dia memilih kereta dorong yang tampaknya paling tidak berguna. Para boneka hidup pergi mencari tuan mereka masing-masing. Saun secara tidak sengaja menemukan 5 titik hitam di peta. Ada tulisan di bawah titik-titik hitam itu. Tetapi tulisannya terlalu kecil untuk dibaca. Berdasarkan petunjuk ini, mungkin mereka bisa menemukan tuan mereka. Dalam perjalanan, Lily bertemu Ram, dan mereka pun pergi bersama. Saat itu, Ricky sedang berjalan sendirian. Ketika tiba-tiba muncul gunting besar dari semak-semak, Ricky sangat ketakutan, dan mengira seseorang akan menyerangnya. Berisik sekali, jangan bilang, kau menerobos tanaman menjalar itu, jadi bisa juga mengambil jalan pintas seperti itu ya? Ricky tiba-tiba menyadari, bahwa dia bisa memanfaatkan Lou. Maka dia membujuk Lou untuk ikut dengannya. Di sisi Lily, karena jalan yang mereka lewati tiba-tiba terputus. Mereka harus memilih jalan lain. Mereka sampai di jalan menanjak. Lily meminta Ram untuk meletakkan barang-barangnya di kereta dorongnya, dan bersikeras untuk mendorongnya sendiri. Tapi karena kurang hati-hati, dia menginjak batu, dan kereta dorongnya meluncur ke bawah. Kembali ke titik awal, Ram yang biasanya penyendiri, ingin membantunya mendorong kereta dorong. Tetapi Lily bersikeras bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Namun, Ram tetap mendekatinya, dan berkata, aku juga ingin berusaha. Begitulah, dengan usaha mereka berdua, akhirnya mereka berhasil. Namun saat itu, terdengar suara ledakan. Semua boneka hidup mendengarnya. Apakah seseorang menginjak jebakan? Ternyata itu Tuan Saun, John. Dia dikurung di dalam peti kayu oleh Edward. Dan karena marah, dia meledakkan peti itu dengan bubuk arang. Saat itu, Lily dan Ram tiba di sebuah halaman. Lily, yang berdiri di tempat tinggi, melihat kepulan arang. Ternyata itu adalah salah satu titik hitam di peta. Dia baru menyadari bahwa itu adalah lokasi para bayangan. Maka mereka memutuskan untuk pergi mencari titik hitam itu. Di sisi lain, John yang berhasil kabur, malah menemukan KT. Tanpa basa-basi, dia melamar KT, dan mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi tuan rumah bayangan suatu hari nanti. Tentu saja KT tidak menerimanya, karena dia terlihat tidak bisa diandalkan. KT percaya Lily bisa menyelamatkannya. Meskipun Lily tidak memiliki kemampuan khusus, Lily memiliki hati yang paling setia. Tapi KT tidak tahu bahwa ujian penampilan publik ini diamati oleh para petinggi rumah bayangan. Mereka semua menganggap KT adalah anggota keluarga bayangan yang paling berbahaya. Karena kandang KT, dia adalah Shadow Family yang paling mengerikan. Permainan berlanjut. Sebuah pintu tiba-tiba terpotong di rerumputan. Tapi sedetik kemudian, Lou tiba-tiba terjatuh. Ternyata tidak ada jalan di depan. Dia terburu-buru mencari tuannya, tapi mengabaikan bahaya yang mengintai. Melihatnya jatuh, Reggie, yang bersamanya, segera mengambil gunting Lou. Dia pikir Lou sudah mati. Siapa sangka Lou merangkak naik lagi. Reggie mencoba menjelaskan bahwa dia tidak sengaja mencuri gunting Lou. Tapi Lou sekarang hanya peduli apakah wajahnya terluka. Jika wajah boneka terluka, maka tidak akan lulus uji penampilan publik. Jarak sedekat ini membuat Reggie malu. Reggie buru-buru memberitahu Lou bahwa wajahnya baik-baik saja. Yang terluka adalah kakinya. Reggie ingin membalut kaki Lou, tapi Lou tidak peduli dengan lukanya. Reggie tidak tahan melihatnya, jadi dia memaksa membalutnya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Shadow Family sedang mengintai mereka, dan bisa berubah menjadi burung hitam dengan abu batu bara, untuk mengirim pesan kepada kepala pelayan, Edward, dan selalu mengawasi pergerakan para boneka. Mereka melihat Saun menginjak jebakan. Mereka juga melihat Lou, yang paling mungkin menjadi yang pertama. Salah jalan. Saat ini, Tuan Reggie, Patrick, terjebak di dalam peti. Orang pertama yang menemukannya adalah Ricky. Ricky ingin menyelamatkannya. Sayangnya, Patrick tidak menerimanya. Ricky masih ingin menjelaskan, tapi begitu dia mendengarnya menyebut Reggie, Ricky tahu dia telah melewati batas. Jika dia menyelamatkan Patrick, lalu apa gunanya Reggie? Mereka, para boneka,
hanya punya satu misi, yaitu mengabdi kepada tuan mereka. Ricky meninggalkan beberapa jeruk untuk Patrick, yang dia petik di jalan. Lalu dia melanjutkan pencarian tuannya, KT. Shadow Family menemukan Ricky dan Ram. Akan segera bertemu Saun. Mereka mulai menganalisis pertemuan ketiga boneka itu. Apa yang akan terjadi dengan kekuatan Saun? Dia bisa saja membunuh Ricky dan Ram, menyingkirkan mereka. Para boneka tidak memiliki pikiran gelap seperti Shadow Family. Saun dan Ricky berteman. Setelah mereka bertemu, mereka langsung menganalisis peta. Setiap titik hitam mewakili seorang tuan. Masalahnya sekarang adalah, mereka ingin menemukan tuan mereka sesegera mungkin. Mereka harus menemukan mekanismenya untuk melewati pintu. Namun, mereka telah mencari lama, tapi belum menemukan mekanisme yang tepat. Ricky duduk lelah di kursi untuk beristirahat. Siapa sangka Saun menemukan. Ada yang salah dengan kursi ini. Kursinya bisa diduduki 3 orang. Apa itu berarti kursinya adalah mekanismenya? Tapi selain nyaman, tidak ada reaksi apapun. Saun merasa tebakannya mungkin salah. Tapi Lily menemukan sebuah rahasia. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat pohon di depannya berbentuk kelinci. Benar saja, saat mereka memutar kelinci itu, pintu itu terbuka. Di dalamnya, Tuan Saun, Joan, terkurung. Namun, Joan sudah kabur menggunakan abu batu bara. Untuk menemukan Joan, ketiganya mengikuti jejak kaki di tanah. Akhirnya, mereka menemukannya di hutan. Joan tidak terluka, hanya bajunya yang kotor. Ini gawat, jika pakaiannya tidak bersih, Joan tidak akan lulus ujian. Saun ingin mencari tempat yang tidak ada abu batu bara, agar bisa membersihkan pakaian Joan. Setelah mendengar Joan pernah melihat KT, Lily segera mengeluarkan petanya. Dia hampir membakar petanya, tapi secara tidak sengaja Lily menemukan bagian tersembunyi di peta, garis di bawah titik hitam. Diatur berdasarkan peringkat para Shadow Master. Lihat ini, ada tempat yang tidak ada abu batu bara. Kita pergi ke sana. Yuk, Saun. Baiklah, tapi informasi lain di peta ini tidak terlihat. Untungnya, Rum memiliki ingatan yang baik. Dia mengingat semua informasi di peta itu. Jadi dia bisa memberikan petanya kepada Saun. Berkat ini, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Khawatir Lily tidak bisa menyelamatkan KT, Joan memberitahu Lily tentang situasi KT. Jalan menuju KT sudah tertutup. Jika Lily ingin pergi ke sana, dia harus melewati labirin lain. Hanya dengan melihatnya, Lily sudah merasa pusing. Tapi demi KT, dia tidak boleh menyerah. Saat berpisah, ketiga boneka itu menyatukan tangan mereka. Semoga semuanya bisa lulus ujian ini. Tapi apa hasilnya nanti? Akan sesuai harapan mereka? Gadis tanpa wajah digantung di ketinggian ribuan meter. Abu batu bara terus keluar dari kepalanya. Itu adalah simbol kegelisahannya. Tapi semakin banyak abu batu bara, semakin besar tekanan pada kandangnya. Dan rantai yang mengunci kandang itu akan semakin cepat jatuh. Dia bisa saja jatuh ke semak berduri di bawahnya kapan saja. Dalam ujian penampilan publik ini, semua tuan menunggu bonekanya untuk menyelamatkan mereka. KT menunggu bonekanya, Lily, dan boneka Lou dan Ricky, juga mencari tuan mereka masing-masing. Mereka berdua pertama kali menemukan Tuan Rum, Shirley. Tapi Shirley diam saja, mereka hanya bisa pergi diam-diam. Tidak jauh dari sana, Lou melihat abu batu bara membumbung tinggi di langit. Jelaganya melengkung, dia langsung mengenalinya, itu milik majikannya, Nona Louise. Lou telah mengamati jelaga semua anggota keluarga Shadow. Nona KT menyembur lurus ke atas. Tuan John seperti percikan api. Tuan Patrick menyebar tipis. Nona Shirley tidak terlalu jelas. Tapi Lou yakin, Nona Louise-nya ada di sini. Mendengar suaranya, Louise akan merasa tenang. Dengan begitu, Lou tidak bisa menentukan lokasinya. Agar Louise gelisah lagi, Lou dengan sengaja berkata keras bahwa dia tidak dapat menemukan Louise. Trik ini berhasil. Louise mengeluarkan jelaga lagi. Lou pun berhasil menemukannya. Louise sangat menyukai wajah Lou. Tapi melihat Ricky juga ada di sana, dia tidak terlalu senang. Dia curiga Ricky menyukai Lou-nya. Dia juga curiga majikan Ricky, Patrick, menyukainya. Melihat betapa narsisnya dia, Ricky ingin mendorong mereka berdua ke dalam lubang. Jika aku mendorong mereka ke dalam lubang sekarang, tidak ada yang tahu apakah Ricky benar-benar melakukannya. Karena semua orang sekarang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Lily dan Ram memasuki labirin. Tapi yang mengejutkan mereka, tempat itu penuh dengan zat lengket yang gelap gulita. Lily buru-buru membuatkan dirinya sendiri seragam pelayan. Lalu mengambil sapu dan menakuti sekelompok zat lengket itu. Untuk menemukan jalan keluar dari labirin, Lily harus menyerang mereka. Dia meminta Ram untuk segera memecahkan misteri labirin. Ini pertama kalinya Ram dibutuhkan. Dia merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak lagi takut dan gugup.
Dia buru-buru mengingat petunjuk di peta. Ram segera menemukan jalan keluar yang benar. Bukan di bawah tempat mereka berkeliaran, tapi di atas tanda. Mereka harus keluar dari sana. Tapi masih ada lebih banyak zat lengket di sana. Ini jalan menanjak. Ram tidak bisa mendorong kereta keluar sendirian. Lily harus maju bersamanya. Kedua boneka itu bergegas keluar. Mereka akhirnya keluar dari labirin dan menemukan jalan untuk mencari majikan mereka masing-masing. Lou pernah ke sini sebelumnya dan telah memotong semak-semak. Sekarang mereka hanya perlu berpisah. Tapi Ram mulai menangis saat itu. Dia bilang dia sebenarnya bukan Ram, karena majikannya, Nona Shirley, tidak pernah memberinya nama. Sejak Ram menemani Shirley, Shirley belum pernah berbicara sepatah kata pun padanya. Shirley tidak berbicara dan tidak menunjukkan emosi apapun. Bahkan untuk membersihkan kamar, dia jarang menyuruh Ram melakukannya. Ram merasa dirinya tidak dibutuhkan dan merupakan boneka yang gagal. Bahkan majikannya sendiri tidak menyukainya. Tapi Lily sangat baik padanya. Ram menangis terseduh-seduh. Dia menceritakan ketidakberdayaannya pada Lily. Tapi Lily punya pendapat yang berbeda. Keluarga Shadow memiliki banyak ketidaknyamanan. Yang dapat dinilai melalui jelaga hanyalah emosi negatif. Tidak bisa melihat penampilan mereka sendiri. Mereka pasti merasa cemas. Dalam situasi seperti ini, semakin introvert tuannya, semakin ekstrovert bonekanya seharusnya. Kata-kata Rum membuat Rumi tidak ragu lagi. Dia memutuskan untuk sehati dengan Nona Shirley. Setelah lulus uji debut, mungkin Tuan Rum, KT, dan Tuan Shirley bisa menjadi teman baik. Rum dan Rumi berjalan menuju tuan mereka masing-masing. Jika tidak ada halangan, mereka akan segera menemukan tuan mereka. Tapi kepala pelayan Edward di kejauhan tidak terlalu puas. Dia sedang bertemu dengan dua boneka lainnya. Mereka lulus uji debut bersamanya. Tapi para boneka tidak tahu bahwa Edward punya rahasia. Saat dia bermain piano, jelaga muncul di tubuhnya. Jelaga itu semakin banyak, dan dia perlahan berubah menjadi seperti keluarga bayangan. Semuanya ada di genggamanku. Melodi yang indah. Shaun akhirnya berhasil membersihkan pakaian John. Tadinya mereka hanya perlu keluar dari pintu ini. Tapi ternyata pintu ini harus dibuka dari kedua sisi. Di sisi lain pintu adalah Ricky, yang sedang mencari tuannya. Dia membuat kesepakatan dengan Shaun, meminta Shaun untuk memberitahunya di mana Tuan Patrick berada. Dan sebagai gantinya dia akan membantu membuka pintu. Rum pasti akan membantu tanpa syarat. Tapi dengan Ricky, itu adalah pertukaran yang setara. Saat ini, Shaun sekali lagi merasakan kebaikan Rum. Agar John lulus ujian, dia setuju dengan persyaratan Ricky. Sayangnya saat itu, dia menemukan gunting Lou ada pada Ricky. Dia curiga Ricky telah menyakiti Lou. Kalau tidak, Lou tidak akan menyerahkan gunting berharganya. Menghadapi pertanyaan Shaun, Ricky tidak menjelaskan. Tapi sedetik kemudian, Shaun menyadari bahwa dia telah salah paham terhadap Ricky. Ternyata Ricky memang punya niat buruk. Tapi dia tidak ingin mencemarkan nama baik Patrick. Jadi dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan Lou dan yang lainnya. Gunting itu adalah hadiah dari Lou. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Ricky selama ini. Dan benar-benar menganggap Ricky sebagai teman. Ricky disalahpahami oleh Shaun. Demi harga dirinya, dia tidak menjelaskan. Dan ini membuatnya membayar mahal. Edward, yang telah mengamati semuanya, memerintahkan boneka bercadar untuk mengaktifkan jebakan. Dan melepaskan batu besar, yang menggelinding ke arah Ricky. Ricky hanya bisa berlari kembali dengan panik. Dia memohon Shaun untuk membuka pintu. Tapi Shaun tidak setuju. Karena jika pintu dibuka, dia dan Tuan John akan mati. Saat batu itu semakin dekat, Ricky tahu dia pasti mati. Dia pun meminta Shaun dan John untuk menjaga tuannya. Mata Ricky penuh dengan air mata. Shaun merasa tidak tega melihatnya. Tapi John bergerak lebih cepat darinya. Dia mendorong Shaun, dan bertukar tempat dengan Ricky. Berdiri menghalangi batu besar itu. Saat batu besar itu mendekat, dia mengepalkan satu tangannya dan menghantam batu besar itu. Batu besar itu langsung berubah menjadi abu. Luar biasa. Aku ingin melihat lebih dekat. Sungguh jumlah jelaga yang menakjubkan. John, ini tak tertahankan. Seperti apa rasa jelaga itu ya? Ryan mengingatkannya untuk tidak terlalu gembira. Menampakkan wajah adalah hal yang tabu. Meskipun sedang senang, mereka tidak boleh menunjukkan wajah mereka. Dengan situasi saat ini, John dan Shaun pasti bisa keluar. Ricky yang berhasil lolos, juga akan berhasil menemukan majikannya. Sekarang hanya Rum dan Lily yang sedikit bermasalah. Majikan Rum terjebak di dalam tanaman merambat. Getah tanaman merambat ini sangat berbahaya. Jika tersentuh, akan menyebabkan luka bakar yang parah. Tapi Rum, untuk menyelamatkan Nona Shirley, malah langsung memotongnya dengan gunting.
Untungnya tindakannya tidak menimbulkan masalah. Akhirnya dia berhasil bertemu dengan Shirley. Shirley pun secara mengejutkan mengatakan beberapa patah kata padanya. Keluarga bayangan memperhatikan semua ini dalam diam. Merasa semua tim sangat membosankan. Sekarang hanya Lily dan KT yang masih layak untuk ditonton. Meskipun Lily telah menemukan KT, dia juga menyadari betapa berbahayanya tempat KT berada. Di dalam kandang yang tergantung di atas duri. Bersamaan dengan keluarnya jelaga dari KT yang gelisah. Rantai kandang itu akan putus. Majikan dan pelayan itu saling menghibur sejenak. Lalu KT memberitahu Lily tentang situasi di sana. Ada panel kontrol di balik duri. KT dibawa ke sini melalui panel itu. Situasinya sangat berbahaya. Prioritas Lily adalah membantu KT, memotong duri dan membuka kunci. Sayangnya, Lily tidak memilih kunci saat itu, melainkan memilih gerobak yang terlihat paling tidak berguna. KT tidak menyalahkan Lily, hanya mendorong Lily untuk segera bertindak. Tapi gunting kecil Lily, entah sampai kapan baru bisa memotongnya. KT semakin gelisah, semakin banyak jelaga yang keluar, menyebabkan rantai jatuh lebih cepat. Keluarga bayangan sangat gembira melihat ini. Mereka ingin melihat bagaimana Lily akan mengatasi krisis ini. Yang tidak mereka duga adalah Patrick dan yang lainnya akan melewati tempat ini. Ricky juga membawa gunting milik Lou. Dia pikir Lily akan mencurigainya seperti Shaun. Siapa sangka Lily malah memujinya tanpa ragu. Mengira pasti dialah yang membantu Lou menemukan Louise, sehingga Lou memberikan gunting itu padanya. Tapi saat ini KT sangat gelisah, menyebabkan hanya tersisa satu rantai terakhir. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengobrol. Lily segera memotong duri dengan gunting kecilnya. Patrick tak tahan untuk membungkuk dan memohon pada Ricky. Dia memohon pada Ricky untuk memberikan gunting itu pada Lily. Karena sebelumnya, saat dia dikurung, Lily pernah memberinya jeruk dan bunga. Dengan gunting itu, Lily bergerak lebih cepat. Akhirnya dia sampai di panel kontrol. Sayangnya, tempat itu juga terkunci. KT akhirnya tak bisa menahan rasa takutnya. Jelaganya terus keluar, membuat rantai terakhir putus. Kandang itu jatuh. Untungnya, KT berhasil berpegangan pada bagian atasnya, sehingga dia tidak jatuh. Melihat itu, Lily segera berlari ke arahnya. Nona KT, kemarilah. Ini adalah tipuan manis. Setiap anak yang dipilih oleh keluarga bayangan dapat bekerja di rumah bayangan dan dapat hidup makmur. Sebelum masuk ke rumah, mereka harus minum minuman gelap. Setelah itu, mereka dibawa kembali ke rumah bayangan. Lalu, peri parasit morph meniru mereka dan menempatkan mereka di samping boneka hidup. Melalui interaksi, mereka mendapatkan kepribadian. Dan boneka itu menyatu dengan mereka. Dan itulah rahasia rumah bayangan. Melanjutkan episode sebelumnya, Lily berhasil menangkap KT dari ketinggian. Karena Lily telah melapisi gerobak dengan bunga dan rumput. Mereka berdua selamat, meskipun kepala Lily berdarah. Untungnya wajahnya tidak terluka. KT membawanya ke sungai untuk membersihkan lukanya. Namun, waktu pertandingan, tinggal 10 menit lagi. Keluarga bayangan melihat posisi KT, dan merasa dia pasti tidak akan sampai ke garis finish. Edward sangat puas dengan penampilan publik ini. Meskipun ada beberapa hal yang tidak terduga, semuanya berjalan sesuai rencananya. Apakah ini baik-baik saja? Jam pasir jelaga belum sepenuhnya habis. Bahkan aku yang tahu jalannya, membutuhkan lebih dari 10 menit dari sana. Secepat apapun mereka berlari, itu adalah jarak yang mustahil dicapai. Meskipun Barbara mencoba mencegahnya, Edward tetap menutup pintu. Tapi KT, dengan kecerdasannya, menemukan solusinya. Mereka mengubah gerobak menjadi perahu kecil. KT memiliki kekuatan untuk mengendalikan jelaga. Setiap sampai di tikungan, dia mendorong jelaganya ke dinding, memaksa perahu untuk terus bergerak maju. Lalu mereka melaju cepat menyusuri sungai. Edward tidak pernah tahu bahwa KT juga memiliki kekuatan jelaga. Dia menduga KT tidak pernah menggunakannya, karena takut jelaga akan mengotori pakaiannya. KT sangat licik. Ini membuat Edward merasa terancam. Tapi KT tidak tahu apa yang dipikirkan Edward. Saat ini, KT sedang berusaha mencapai garis finish. Sepanjang jalan, Lily terus berbicara. Mendengar suara Lily, KT merasa tenang. KT memberitahu Lily, alasan dia memberinya nama Emilico adalah karena dia ingin dia menjadi boneka yang berbeda. Nama boneka keluarga bayangan mirip dengan nama pemiliknya. Hanya KT yang memberi Lily nama yang spesial. Dia ingin Lily menjadi dengan individu yang sangat berbeda darinya. Setelah penampilan publik mereka,
Kate masih punya banyak hal untuk dikatakan pada Emilico. Saat itu, dia juga akan mengungkapkan rahasianya sepenuhnya pada Emilico. Perahu itu terbang saat mencapai puncak dinding. Kate dengan cepat menciptakan sayap dari jelaga, lalu menggendong Emilico dan mendarat dengan mulus. Mereka mencapai garis akhir sebelum bel berbunyi. Ini berarti mereka berhasil menyelesaikan ujian. 4 dari 5 pasangan peserta telah lulus. Hanya Seri dan Rum yang belum mencapai garis akhir. Mereka terlalu jauh. Mereka sudah berjalan lama tapi belum sampai. Boneka bayangan yang gagal dalam ujian akan dimusnahkan. Seri merasa waktunya hampir habis, dan mulai berbicara banyak pada Rum. Sayangnya, mereka belum sempat saling mengenal lebih jauh. Seri pun berubah menjadi abu. Emilico tidak tahu apa yang terjadi pada Rum. Dia senang Kate berhasil lulus ujian. Di pesta, boneka bayangan membawakan 2 gelas minuman untuk Kate dan Emilico. Emilico meminumnya tanpa curiga, tanpa tahu dampak besarnya bagi masa depannya. Boneka bayangan terlihat ramah dan harmonis, namun diam-diam menyembunyikan banyak rencana jahat. Semua boneka yang meminum minuman itu menjadi sedikit kaku, tapi John belum menyadarinya, dan bahkan diam-diam menyelipkan secarik kertas putih pada Kate. Kate tidak sempat bertanya apa maksudnya, karena dia melihat kakek melambaikan tangan pada semua orang. Kakek Agung melambaikan tangan padaku. Sungguh suatu kehormatan, kakek Agung. Orang itu, dia dalang dari semua ini. Minuman hitam tadi, jangan-jangan. Edward dan boneka bayangan lainnya menunjukkan wajah mereka. Mereka bersujud pada kakek Agung dan menjelaskan kepribadian dan kemampuan boneka bayangan yang lulus ujian. Mereka juga membahas tentang minuman hitam tadi. Minuman itu tidak hanya menghilangkan emosi boneka, tapi juga membuat mereka setia sepenuhnya pada kakek. Kakek sangat puas dengan ujian penampilan publik ini. Kakek sangat puas. Edward mendapatkan akses kunci ke gedung anak-anak, tapi tinggal di lantai 3 tidaklah mudah. Kate segera menyadari ada yang tidak beres. Karena ketika dia bertanya pada Emilico tentang Rum, Emilico tidak bereaksi sama sekali. Memusnahkan boneka hidup yang tidak berguna, tidak bisa dihindari. Hanya karena minum minuman hitam di pesta, Emilico sepenuhnya terkendali. Agar dia kembali seperti semula, Kate terus mencari solusi. Dia memeriksa kamar Emilico dan mengintip buku hariannya. Kate melihat Emilico menulis tentang penyakit jelaga di buku hariannya. Kate langsung waspada. Saat itu, Shirley dirasuki roh jahat. Meskipun roh jahat itu berhasil diusir, tetapi karena itu, dia terkena penyakit jelaga. Akhirnya, tim penyelamat terus memberi Smiley minum. Hal itu membuat Smiley sadar kembali. Kate merasa cara ini layak dicoba. Penyakit jelaga menyebabkan gangguan mental, dan boneka hidup yang meminum minuman hitam menjadi sangat setia dan fanatik. Kate curiga minuman itu dicampur jelaga. Dia memerintahkan Emilico untuk terus minum air. Meskipun Emilico sampai muntah, Kate tidak membiarkannya berhenti, karena Kate membutuhkannya untuk sadar kembali. Melihat Emilico tidak menunjukkan perubahan, Kate hanya bisa mencoba Rum. Emilico dan Rum berteman. Dia mungkin akan mengingat sesuatu. Tidak bisa. Emilico, maafkan aku. Entah bagaimana aku masih ingat. Saat penampilan publik di aula, aku merasa sangat terpukul, sangat sedih. Emilico akhirnya mendapatkan kembali emosi dan kesadarannya. Dia kembali menjadi dirinya yang dulu. Kate kemudian memberitahunya kebenaran tentang Shadow House. Keluarga Shadow di mata manusia. Setiap tahun mereka pergi ke kota di bawah gunung untuk mengirim batu bara, dan memilih anak-anak berbakat untuk dibawa ke Shadow House. Anak-anak ini meminum minuman hitam itu, dan benar-benar melupakan masa lalu mereka. Mereka juga melupakan identitas mereka sebagai manusia. Mereka menerima identitas baru yang diberikan oleh keluarga Shadow. Emilico, kau manusia. Shadow House itu salah. Tempat ini baik untuk boneka hidup maupun keluarga Shadow. Kate ingin melawan semua ini, jadi dia memberitahu Emilico yang sebenarnya. Tapi Kate tidak menyangka, setelah Emilico mengetahui hal ini, dia menghilang secara misterius dari kamarnya. Sepertinya Emilico dibawa pergi seseorang. Kate segera mencari bantuan John. Sebelumnya, John memberinya secarik kertas, yang merupakan lamaran pernikahan. John mengira dia menerimanya, tapi Kate hanya ingin menemukan Emilico. Dia menceritakan rahasia Shadow House.
dan kebenaran tentang minuman hitam kepada John. John kemudian menyadari ada yang tidak beres dengan Shaun. Dia terlalu setia, kesetiaannya sama sekali tidak seperti dirinya. John sangat marah hingga berkelahi dengan Shaun dan mengembalikan Shaun ke dirinya yang semula. Ternyata, dengan rangsangan, ingatan akan kembali dan lepas dari kendali jelaga. Dengan bergabungnya John dan Shaun, mereka segera mencari Emilico yang hilang. Tanpa diduga, keberadaan mereka diketahui oleh Louise dan yang lainnya. Mereka kemudian berkumpul di kamar Patrick. Emilico menghilang. Kumohon, cari Emilico bersamaku. Mendengar Emilico hilang, Louise mengatakan dia tahu kemana Emilico pergi. Dia baru saja melihat seseorang yang mirip Edward. Semua orang membenci Edward. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan Emilico yang diculik. Emilico belum tahu bahwa semua orang telah bersatu. Saat ini, matanya ditutup dan pergelangan tangannya diikat. Dia juga tidak tahu siapa yang menculiknya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan padanya? Ternyata pelakunya bukanlah orang lain, melainkan kepala pelayan, Edward. Dia ingin Emily membocorkan rencana rahasia KT. Dia selalu mencurigai KT, jadi dia ingin memanfaatkan Emily untuk menjebak KT dan membawanya ke kakek untuk mendapatkan hadiah. KT tidak tahu rencana jahat Edward. Dia masih berdiskusi dengan teman-temannya tentang cara menyelamatkan Emily. KT berencana menyamar sebagai boneka bertopeng untuk menyusup ke gedung kakek. Tapi penjagaannya sangat ketat. Mereka perlu membuat rencana yang matang. Sayangnya, sebelum mereka mencapai kesepakatan, seseorang mengetuk pintu Patrick. Barbara, si pembawa bintang, mendengar suara dari dalam ruangan dan datang untuk memeriksa bersama bonekanya. Semua orang segera bersembunyi, hanya menyisakan Patrick dan Richie di luar untuk menghadapi mereka. Barbara menyuruh bonekanya, Barbie, untuk memeriksa sekeliling. Barbie hampir menemukan tempat persembunyian mereka. Louise segera menghampiri boneka bertopeng itu dan berbicara. Kemarilah, Louise. Apa yang kau lakukan? Kau sudah bekerja keras berpatroli. Kau bicara dengan siapa? Ternyata Louise bisa mengendalikan boneka dengan abu batu bara. Dia membuat boneka bertopeng itu membiarkan mereka pergi. Mereka lolos dari pemeriksaan. Barbie tidak menemukan apa-apa. Barbara pun pergi bersamanya. Patrick akhirnya bisa bernapas lega. Richie tidak mengerti mengapa Patrick begitu khawatir dengan sebuah boneka. Dia bukan boneka hidup seperti itu. Dia Emily. Dan juga, kau Richie. Kata-kata Patrick menyadarkan Richie. Sementara itu, KT juga menyamar sebagai boneka bertopeng. Louise tidak mau ikut berpetualang lagi. Misi penyelamatan Emily hanya bisa dilakukan KT sendirian. Louise sangat menyayangi bonekanya, Lou. Dia tidak ingin mengambil risiko. Dia juga khawatir Lou akan diculik. Dia menunjukkan kasih sayangnya pada Lou. Tanpa diduga, Lou pun tersadar. Edward tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih mencoba membujuk Emily untuk membocorkan rahasia KT. Dia bahkan menggoda Emily dengan makanan favoritnya. Tapi Emily setia pada KT. Mana mungkin dia mengkhianatinya? Emily menolak untuk bicara, untuk mengalihkan perhatian. Dia berpura-pura mengantuk. Edward tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu KT sudah memasuki gedung kakek. Karena menyamar sebagai boneka bertopeng, KT berhasil masuk dengan mudah. Dia melihat cangkir berisi minuman hitam di dalam gedung, dan menduga keluarga Shadow telah melakukan sesuatu di sini. KT menemukan sebuah ruangan, dan melihat ada lemari di dalamnya. Dia pikir Emily terjebak di dalam. Tapi setelah memanggil beberapa kali, tidak ada jawaban. Malangnya, dia malah menyentuh abu batu bara. KT tidak ingin berlama-lama. Dia berbalik dan pergi, tanpa tahu setelah dia pergi. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik set. Seorang bayangan morph mengikutinya. Emilico masih diinterogasi. Dia tidak mau mengatakan apapun. Baiklah, jawab aku, apa rencana KT? Nona KT. Dia lebih berani dari siapapun. Lebih lembut dari siapapun. Dan majikanku yang berharga, membosankan. Boneka Emilico tiba-tiba melayang. Ini membuktikan KT pasti ada di dekat sini. Untungnya, Edward tidak menyadari apapun. Kejadian ini menarik perhatian Gerard dan Erin. Edward menyuruh mereka mencari keberadaan KT. Karena KT, setelah menyadari Emilico hilang, pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Dan satu-satunya cara untuk masuk ke gedung kakek adalah dengan menyamar sebagai boneka berwajah tertutup. Untungnya, percakapan ini, semuanya didengar oleh KT. Dia menyadari waktunya semakin menipis. Dia segera mencari keberadaan Emilico. Dia kembali menggunakan kekuatan jelaganya untuk mencoba mengendalikan boneka Emilico.
Nona Kate, untungnya dia mendengar suara Emilico. Kate akhirnya menemukan Emilico yang terjebak. Tetapi saat dia akan membawa Emilico pergi, Emilico tiba-tiba berteriak ada bahaya. Edward telah memperkirakan semuanya. Suara tadi adalah Edward yang berpura-pura. Dia menunggu kedatangan Kate.